Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan, karena Allah bisa karena biasa. Orang itu akan terbiasa, akan bisa beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Qatadah. Sinten? Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnas. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi SAW ngimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amlang? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya. Mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah, karena Umamah adalah cucunya. Baiklah, apa kelanjutannya? Fa idza sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi.
Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawa bocah kowe tanggung jawab. Tidak boleh membawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggawa bocah dijorakan ployun ngono. Ramane ndi? Ndi yo? Bere ramane ngimami. Ada repot. Yang jadi masalah itu yang nggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang nggak ngimami, wis dadi makmum. Bocahnya mbune ngendi? Gawe 5 maning, masya Allah. Mlayu ngono, mlayu ngene, rambene po. Lho ramane nang ngendi? Ya tapi kan biunge, ya biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga. Anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kulit teki-tekan. Playun lari sana. Lagi ibu ini ngendi. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggung jawab digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocahku wis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, wis penak oleh sholat. Iya, jangan penak, sing liyan sing nemburi. Makanya terus terang saya itu sering kalau sholat habis ngimami gitu pas tarawih yang lainnya saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok. Ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayaban kemana-mana. Bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu. Tungguni nganti rampung. Ki kayak anakku apa ya? Sebelah kan aku wong liya. Lu ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Gak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, tidak cukup hanya sekedar semangat. Semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak, itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri, mana anaknya pegang, cek, tarik gitu ya. Enggak perlu pakai suara keras, anak-anak itu cukup cekel tangannya, udah dicengkiwing, cekel tangannya gawa, itu cukup seperti itu. Ya, enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang sholatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya semaksimal kita menjaga wis kon ngadeg nang pikir ujug-ujug apa? Kita lagi sujud pinter ya, kaburnya pas lagi sujud ya. Betul lagi sujud dong, bus. Wah hilang. Terus gimana Ustaz? Cari lagi, habis sholat cari lagi, cekel maning. Ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya. Ya, cekeli kabeh.
Ya, pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya, termasuk ibu-ibu sama. Ya, ibu-ibu tolong banyak keluhan dari jamaah bahwa anak-anaknya ini rame. Ya, kalau panjenengan bawa anak tanggung jawab. Ya, ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya, suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Tetap kelembutan harus kita kedepankan. Kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat kemana? Ke masjid. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.